Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau air di baskom dikencingi anak kecil sedikit saja, najis atau bukan? Satu baskon, ada anak mau mandi, kencing di situ, najis atau bukan? Najis atau bukan? Hah? Coba angkat tangan yang mengatakan bukan. Angkat tangan yang mengatakan najis. Iya. Coba angkat, apa dalilnya? Alasannya? Hah? Kencing najis. Berubah? Ada berubah salah satunya? Nah, kecil je sedikit je. Yang penting tidak. Nah, kalau tidak ditahu apapun Nabi penuh itu tidak ditahu, tidak dimasalahkan. Kalau kemasukan kencing, Bapak Ibu, najis atau bukan? Hah? Air kemasukan najis, hukumnya? Hukumnya najis. Hukumnya najis. Apa alasannya? Karena kemasukan najis. Sekarang ada air satu sumur, ada tikus mati, najis? Hah? Nah, najis? Karena tadi kemasukan najis di ember, kemasukan najis di ember, najis meskipun tidak berubah karena kecil. Sekarang saya tanya, satu sumur lalu ada tikus mati, najis atau bukan? Tikus mati najis bukan? Najis. Sekarang bercampur dengan air satu sumur, najis bukan? Kenapa bukan najis? Nah, bercampur. Ini tadi juga bercampur. Ah, satu cair, satu cair, satu padat. Jadi kalau bapak buang kotoran keras bercampur dengan satu ember, najis itu bukan? Keras ci. Najis bukan? Apa yang membedakannya? Pakai di hadis berikutnya itu. Ini dua kullah. Artinya kalau air dua kullah ke atas, biar kemasukan najis, dia tidak berpengaruh. Itu sebagian pendapat, dan itu pendapat kebanyakan ulama. Sumur kemasukan najis, najis, najis. Kenapa tidak? Karena kalau begitu tergantung dari jumlahnya itu air di sumur. Siapa tahu sedikit cairnya baru ada tikus mati. Tergantung dari jenis jumlah air. Berapa jumlahnya kalau dua kullah? Berapa liter? Berapa liter? Berapa liter? Kira-kira berapa? Dalilnya? Dua kullah ini maka tidak mungkin mengandung najis. Ini kullah ini ukuran Pak yang kurang orang Arab yang mau kita transfer ke dalam bahasa Indonesia. Berapa liter itu? Karena kita sekarang ini pakai istilah liter. Berapa itu? Ada pendapat ulama itu mengatakan bahwa kurang lebih 200 liter itu satu kullah.
Jadi kalau 2 kulla kurang lebih sekitar 500 liter. Kira-kira tempat, kalau Bapak punya tempat itu kolam, ya kolam, jika tidak sampai itu 500 liter, itu kalau kemasukan najis dihukumi najis. Kalau sudah lebih dari situ, maka dia tidak berpengaruh oleh kebanyakan ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau ciri dari 2 kulla itu bukan jumlah liternya. Kalau Abu Hanifah itu, ini anggaplah ini kolam 4 segi, persegi 4 ini, persegi panjang ini, anggaplah air. Kalau saya goyangkan air di sini dan tidak goyang di sebelah situ, maka itu sudah dianggap memenuhi 2 kulla. Saya goyangkan, kemasukan najis di sini, tapi tidak ada najis di situ karena tidak sanggup merata ini di semua tempat karena tidak sampai 2 kulla. Apa sudah lebih dari 2 kulla. Jika itu digoyangkan dan tidak goyang keseluruhan, maka itu air tidak bisa saling mempengaruhi. Itu artinya tidak bisa dikalahkan tadi. Kalau mengalahkan, Pak, dia mengalahkan, ya, karena besarnya. Tapi kalau dia dikalahkan karena jumlahnya sedikit, maka itu dimenangkan. Seperti air laut, ya, kemasukan anjing, kemasukan bangkai, tapi tetap air laut itu dihukumi tetap bersih. Meskipun saya yakin orang buang kotoran dari laut, tapi tidak dihukumi kotor karena kekuatan bersihnya lebih hebat dibanding, ya, kecuali ya Pak, kalau persis menimba di situ kotorannya, ya, yang kini bilang 2 kulla aja, 2 kulla, ini 2 kulla di depan, tidak cukup 1 kulla. Nah, ini mikullana. Baik, ada masalah sebelum sampai saya lanjutkan? Ada masalah? Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan tentang pendapatnya tadi yang menimba bahwa jika ada kolam yang digoyangkan dipinggirkan salah satu sudutnya dan tidak goyang di sudut yang lain, maka itu berarti ya tidak sudut. Luas seperti kolam, dalamnya turun ke bawah dalam, apakah bisa tapi goyang? Sama saja. Mungkin tidak luas tapi dalam. Kalau dalam ke bawah, ya berarti silakan lihat. Karena pasti gerakannya itu air ke bawah, bukan lagi kekuatan ke samping semata. Sama saja. Iya, sama saja, ke samping, ke bawah. Nah, maka kurang lebih sama dengan ukuran liter air. Kalau banyak itu Pak, susah itu saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau banyak. Tapi kalau kecil, pasti gampang bertemu najis itu dengan air yang lainnya. Jadi kalau misalnya kena misalnya sumur, lalu ada kucing mati, najis atau bukan? Najis atau bukan Pak? Kucing, tergantung jumlah airnya. Kalau sedikit Pak, baru kucing najis. Bagaimana cara membersihkannya? Timba, bersihkan airnya. Atau tunggu banyak dari 2 kulla sudah bisa diambil airnya. Kalau pada saat kurang baru diambil airnya, maka air najis yang kita pakai. Tidak, airnya saya diambil. Ya. Tentu dengan mengambil tadi sumbernya.